Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini Ibu Guru temui kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak selama di rumah ingat tetap jaga kesehatan diri kalian. Nah anak-anak, bertemu kembali pada pagi hari ini bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik. Nah, kita akan lanjut hari ini pada subtema terakhir, yaitu gemar membaca. Ya anak-anak? Nah, anak-anak, siapa di sini yang memiliki hobi gemar membaca? Ayo, ada yang memiliki hobi membaca tidak? Ya, bagus. Dengan membaca, kita akan dapat menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan kita. Pengetahuan kita menjadi luas, ya anak-anak. Maka dari itu, anak-anak harus rajin membaca-baca buku. Di samping buku pelajaran, anak-anak juga boleh membaca buku cerita, ya anak-anak. Nah, kalau kalian punya buku cerita di rumah, boleh dibaca-baca ya, anak-anak, sambil melatih supaya lebih lancar lagi kalian membaca. Nah, anak-anak, ibu guru semua, apakah kalian semua sudah bisa membaca? Iya, bagus. Ya, walaupun membacanya tidak begitu lancar, yang penting sudah mau berusaha belajar membaca ya, agar lebih lancar lagi. Anak-anak harus sering-sering mengambil buku, baik itu buku cerita, majalah, atau buku pelajarannya dibaca-baca agar nantinya kalian membacanya lebih lancar lagi ya anak-anak. Nah, hari ini Ibu Guru akan lanjut ke materi, yaitu gemar membaca. Anak-anak masih ingat bagaimana posisi yang baik saat membaca? Iya, pinter. Membaca yang baik itu harus duduk tegak ya. Tegak antara mata dengan buku di atas meja itu jaraknya 30 cm ya anak-anak. Tidak boleh membaca sambil membungkuk. Nanti bisa-bisa punggungmu sakit ya. Maka dari itu, pada saat membaca, duduk yang baik dengan posisi duduk yang tegak ya. Apalagi kalau kalian suka membaca sambil tiduran, itu tidak boleh. Nanti bisa merusak kesehatan mata kalian ya. Duduk membaca ya, itu cara membaca yang tepat, yang benar ya anak-anak. Pada saat membaca itu dilakukan di tempat yang terang apa yang gelap? Ya, harus dilakukan di tempat yang terang, yang cukup cahaya ya. Jangan terang-terang sekali anak-anak. Yang penting sudah cukup cahayanya. Nanti kalau anak-anak membaca di tempat yang gelap, itu bisa merusak mata kalian, bisa rusak kalau kalian membaca di tempat yang gelap. Jadi membaca buku itu sebaiknya di tempat yang terang, yang cukup dengan cahaya. Nah, sudah anak-anak, kita lanjut hari ini membahas Bu Pena, yaitu Bu Pena 1A di subtema terakhir gemar membaca. Jadi anak-anak, persiapkan Bu Pena, pensil, dan penghapus kalian di atas meja. Anak-anak, sekarang siapkan buku Bu Pena 1A, kemudian buka, cari halaman 153, yaitu gemar membaca. Ya, nah, anak-anak sekarang perhatikan, di sini ada muatan BI, muatan bahasa Indonesia.
posisi duduk yang benar saat membaca. Nah, seperti contoh gambarnya, ini adalah posisi duduk yang benar pada saat membaca ya anak-anak. Nah, duduk harus tegak, jarak mata dengan buku itu 30 cm ya anak-anak. Tidak boleh membungkuk, badannya tidak boleh membungkuk, nanti bisa sakit punggungmu. Ini duduk yang benar ya, yang membuat kamu nyaman pada saat membaca. Dayu gemar membaca. Membaca adalah kegiatan menyenangkan. Membaca menambah pengetahuan. Dayu membaca buku di meja. Dayu duduk tegak. Buku diletakkan di depan Dayu. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Ayo ikuti posisi duduk Dayu saat membaca. Ayo berlatih sekarang, kita lihat. Nomor 1, bacalah ejaan pada kata-kata berikut. Lakukan dengan posisi duduk yang benar. Nah, kalian lakukan di rumah dengan duduk yang benar ya. Ejaannya perpustakaan. Nah, ini mengeja sesuai dengan suku kata. Perpustakaan. Kemudian buku. Meja baca. Lanjut, halaman 154. Nomor 2, bacalah kata-kata berikut, bacalah dengan suara lantang. Nah, kalian baca di rumah ya. Ini pensil. Ini gelas. Ini meja. Ini penghapus. Ini buku. Ini kursi. Ayo kalian tirukan ulang ya, membaca dari yang pertama. Kemudian lanjut muatan PPKN, bacaan kegemaran keluarga. Ayah, ibu, dan Lani gemar membaca. Mereka membaca bersama di ruang tamu. Ayah gemar membaca koran, ibu gemar membaca majalah, Lani gemar membaca buku cerita. Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan. Ayo ceritakan bacaan kegemaran keluargamu. Nah, ini adalah keluarga Lani. Ayahnya gemar membaca koran, ibunya gemar membaca majalah, dan Lani sendiri gemar membaca buku cerita. Nah, kalian juga lakukan di rumah ya. Nah, amati ayahnya suka membaca apa, ibunya apa. Kalau ada kakaknya suka membaca apa, dan kalian sendiri suka membaca buku apa. Ya anak-anak. Nah, kemudian lanjut halaman 155. Nah, ini apa bacaan kegemaran keluargamu. Nah, sesuai petunjuk ibu guru tadi, kalian bisa tulis di sini. Ayahnya suka membaca apa? Kalian lihat, bisa tulis di sini ya anak-anak. Nah, lanjut sekarang muatan SBDP kerajinan dari bahan alam. Anak-anak masih ingat yang termasuk ke bahan alam apa saja? Iya, ada kedelai, ada biji jagung, ya itu biji-bijian berarti semua ya, biji kedelai, biji jagung termasuk bahan alam, daun kering juga termasuk bahan alam, tanah liat juga termasuk bahan alam ya anak-anak. Nah, kita lebih jelasnya kita baca dulu. Kerajinan dari bahan alam. Kita dapat membuat kerajinan dari bahan alam. Misalnya bunga kering, daun kering, ranting kering, atau biji-bijian. Ayo membuat hiasan dengan bahan daun kering. Nah, itu yang Bu Guru belum sebutkan tadi contoh bahan alamnya, bunga kering, daun kering, ranting kering ya. Nah, lanjut sekarang halaman 156. Muatan bahasa Indonesia. Nah, ini ada jarak yang tepat saat membaca.
Nah, seperti pada contoh gambar ini, membaca buku dengan posisi tubuh tengkurap cepat membuat lelah. Jadi, anak-anak tidak boleh melakukan seperti contoh ini. Jangan dilakukan ya. Kamu tidak boleh membaca sambil tengkurap karena bisa membuat badanmu cepat lelah, matanya juga cepat lelah, dan badannya bisa sakit pada saat membaca ya. Jadi membaca duduklah di kursi ya anak-anak. Saat membaca, buku diletakkan di atas meja. Posisi tubuh duduk tegak. Jarak mata dan buku jangan terlalu dekat. Perhatikan gambar di samping. Apakah posisi membaca anak itu benar? Ya, tidak benar ya. Anak itu membaca di kasur. Posisi tubuh tengkurap. Jarak buku dan matanya terlalu dekat. Membaca terlalu dekat membuat mata sakit. Jagalah kesehatan matamu. Bacalah dengan posisi tubuh yang benar. Bacalah dengan jarak yang benar. Nah, itu seperti itu anak-anak ya. Membaca harus dengan posisi tubuh yang benar. Nah, kemudian lanjut halaman 157. Ayo berlatih. Bacalah cerita berikut dengan suara lantang. Bacalah dengan posisi duduk yang benar. Bacalah dengan jarak mata yang benar. Nah, ini ada sebuah wacana. Nah, sekarang Ibu Guru beri tugas kepada kalian buat sebuah video membaca. Nah, membacanya wacana yang ini ya. Ya, pada halaman 157 ini suruh orang tuanya membuatkan video kalian membaca wacana. Ya, Udin gemar membaca. Udin gemar membaca buku cerita. Ada banyak gambar di buku cerita. Jonas dan Benny juga gemar membaca. Jonas gemar membaca buku pengetahuan, Benny gemar membaca buku dongeng tentang hewan. Rajin membaca dapat menambah pengetahuan. Nah, ini suruh orang tuanya membuatkan videonya ya anak-anak. Kapan kalian siap, silakan videokan diri kalian, kemudian kalian kirim kepada Ibu Guru. Ibu Guru tunggu ya anak-anak tugas kalian. Nah, kemudian lanjut muatan BI, cara memegang buku dan membalik halaman. Nah, ini cara memegang buku yang benar dan juga membalik halaman buku dengan benar supaya buku tidak cepat rusak ya. Udin gemar membaca. Saat membaca, Udin memegang buku dengan benar. Tangan Udin tidak basah. Jika tanganmu basah, keringkan. Tangan basah dapat merusak buku. Udin membalik buku halaman secara perlahan. Selesai membaca, Udin merapikan bukunya. Udin merawat bukunya dengan baik. Nah, kalian juga harus lakukan cara merawat buku dengan baik ya. Seperti Udin, apa yang dilakukan oleh Udin harus kalian tiru di rumah nih. Nah, ini gambarnya Udin memegang buku dan membalik halaman dengan benar, membuat buku tidak cepat rusak ya. Nah, lanjut sekarang anak-anak, halaman 158. Perhatikan langkah membaca buku di perpustakaan berikut. Nah, ada membalikkan halaman secara perlahan agar buku tidak sobek, mencari buku bacaan di rak, membaca buku dengan posisi yang benar. Pertama-tama, sampai di perpustakaan, apa yang kalian lakukan? Gambar A, B, apa C? Ya, gambar B, mencari buku bacaan di rak. Ya, kalian cari buku bacaan kalian di rak. Tulis B. Kemudian setelah itu, ya, membaca buku dengan posisi duduk yang benar. Nah, C. Lanjut, ya, membalik halaman secara perlahan agar buku tidak sobek. Jadi urutan langkah yang benar adalah B, C, A. Lanjut muatan matematika, pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar. Nah, sekarang kita belajar pola bilangan ya anak-anak. Melalui gambar ya. Udin membaca buku cerita tentang kura-kura dan rusa. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar kura-kura dan rusa. Gambar tersebut membentuk pola berikut. Nah, seperti ini pola gambarnya.
Ada kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura. Nah, ini namanya pola gambar, anak-anak ya. Udin membaca buku yang lain. Ada buku tentang tanaman. Nah, lihat sekarang halaman 159. Ini buku tentang tanaman. Ada banyak gambar tanaman dalam buku. Berikut pola yang ada pada setiap gambar. Nah, ini ada pohon kelapa, pohon jeruk, lagi pohon kelapa, pohon jeruk lagi, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon kelapa. Nah, itu namanya pola, ya, pola gambar. Nah, sekarang kita melengkapi, berlatih pola gambar berikutnya. Nomor 1, pensil, buku, pensil, buku. Habis buku, ya pensil lagi. Kalian gambar pensil. Kemudian buku, pensil, ya buku. Nah, kalian gambar bukunya ya. Seperti ini saja gambar bukunya. Nah, lanjut nomor 2, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Kemudian bintang, lingkaran, setelah lingkaran, bintang lagi, baru lingkaran. Nomor 3, ada persegi. Setelah persegi, nah kita lihat di sini. Setelah persegi apa ini? Ya, segitiga. Gambar segitiga. Persegi, segitiga. Habis segitiga. Nah, habis segitiga, ya persegi. Kalian buat persegi. Setelah persegi ada segitiga. Setelah segitiga, ya persegi lagi. Setelah persegi, segitiga. Bisa kan anak-anak? Ya, mudah sekali ya. Lanjut sekarang muatan PPKN, bacaan kegemaran keluarga. Dayu dan keluarga gemar membaca. Dayu gemar membaca buku pengetahuan, adik gemar membaca buku cerita, ayah gemar membaca koran, ibu gemar membaca buku masakan. Ayo kita membaca, dengan membaca pengetahuanmu menjadi luas. Lanjut, balik halaman 160. Ayo berlatih. Nomor 1, berikut bacaan kegemaran keluarga Jonas. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Nah, ini menyusun huruf. Apa jadinya kira-kira anak-anak ya? Yang kegemaran yang dibaca oleh keluarganya Jonas? Ya, ada koran. Koran. Kemudian yang ini buku apa ya kira-kira yang B? Ya, buku cerita. Cerita. Kemudian yang C, ya kira-kira ini buku apa ya? Ya, majalah. Majalah. Ya. Lanjut nomor 2, tuliskan bacaan kegemaran keluargamu. Kamu dapat menulisnya di bawah kotak. Nah, bisa ditulis di sini. Kalau ayahmu suka membaca koran, tulis koran di sini. Ibunya suka membaca buku masakan tentang masakan, tulis sini. Kakaknya, kalau punya kakak ya, bisa senang membaca buku cerita, tulis sini. Kamu sendiri suka membaca apa? Tulis di sini. Kalau kamu punya adiknya masih kecil belum bisa membaca, jadi tidak usah ditulis ya anak-anak ya. Iya. Nah, sekarang lanjut cara membalik halaman. Muatan BI. Ayo baca bukumu. Baliklah halaman bukumu secara perlahan. Pastikan tanganmu tidak basah saat memegang buku. Pastikan tanganmu juga bersih. Ingatlah jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Lanjut halaman 161. Muatan SBDP kerajinan dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini contohnya menempel daun-daun kering seperti yang sudah kalian lakukan di rumah ya anak-anak. Kamu sudah belajar menghias dari bahan alam. Hiaslah sampul salah satu bukumu dengan bahan alam. Siapkan buku yang akan kamu hias. Siapkan juga daun kering dan lem. Lapisi sampul buku dengan selembar kertas. Buatlah pola gambar pada kertas tersebut. Tempelkan daun pada pola. Nah,
itu cara menempel dari bahan alam. Nah, lanjut sekarang halaman 162 ya. 162. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan nama bagian tumbuhan tersebut. Pilihlah kata-kata dalam kotak. Tuliskan benda kerajinan yang dapat dibuat dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, ini pilih di sini yang mana benar. Yang A, yang mana cocok? Ya, daun. Kalian tulis daun. Daun. Kemudian yang B, iya, ranting. Kemudian C, ya, bunga. Daun, ranting, bunga. Nah, lanjut anak-anak, sekarang muatan BI Bahasa Indonesia, pencahayaan yang baik saat membaca. Perhatikan gambar di samping. Dayu sedang membaca buku. Dayu gemar membaca. Dayu membaca di tempat terang agar tulisan mudah dibaca, mata juga tidak sakit. Nah, seperti itu anak-anak ya. Lanjut sekarang halaman 163. Bacalah kata-kata berikut di tempat yang terang. Nah, kalian membaca kata-kata ini dibaca di tempat yang terang. Lakukan di rumah ya anak-anak. Kemudian nomor 2, urutkan cerita berikut sesuai urutan bilangan 1 sampai 3. Nah, Dayu membaca dengan tenang. Dayu mengisi daftar hadir. Dayu mengambil buku di rak. Nah, ini baru masuk perpustakaan, apa yang dilakukan? Ya, ini Dayu mengisi daftar hadir pertama, nomor 1. Kemudian setelah itu Dayu mengambil buku di rak. Ini tulis nomor 2. Setelah itu Dayu membaca dengan tenang. Ini nomor 3. Sudah anak-anak, lanjut sekarang muatan matematika. Pola bilangan berkaitan dengan kumpulan benda. Nah, Dayu gemar membaca. Dayu memiliki banyak buku. Ada buku cerita tentang hewan, tumbuhan, dan dongeng putri. Dayu membaca buku-buku koleksinya. Dayu membaca setelah mengerjakan tugas sekolah. Berikut pola banyak buku yang dibaca Dayu setiap hari. Nah, hari Senin 1 buku, hari Selasa 2 buku, hari Rabu 1 buku, hari Kamis 2 buku. Nah, itu pola 1, 2, 1, 2 ya. Sekarang halaman 164. Nah, ini sekarang Jonas. Jonas rutin membaca buku. Jonas membaca buku-bukunya setiap hari. Berikut pola banyak buku yang dibaca Jonas. Nah, hari Senin 2 buku, Selasa 1 buku, Rabu 2 buku, Kamis 1 buku. Jadi pola bilangannya adalah 2, 1, 2, 1. Nah, anak-anak, sekarang berilah tanda rumput sesuai pola banyak buku yang dibaca Jonas pada hari berikutnya. Ayo, yang mana? Habis Kamis, sekarang Kamis 1 buku, Jumat. Yang mana? Jumat berapa buku anak-anak? Iya, pintar, 2 buku. Berarti yang mana? 2 buku hari Jumat. Ini 1 buku, ini 1 buku. Iya, ini berarti jawabannya ya. Kalian isi tanda rumput. Nah, jawabannya ini 1, 1, 2 ya. Ini jawabannya, isi tanda rumput. Anak-anak, kita sudah mengisi buku pena bersama-sama ya. Nah, anak-anak dibaca-baca ulang lagi bukunya di rumah. Materi yang sudah diberikan oleh ibu guru kalian di rumah harus dibaca-baca ulang lagi ya. Harus dipelajari ulang lagi ya, supaya kalian bertambah pintar. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak, dan tetap jaga kesehatan. Nah, sekian pembelajaran tematik hari ini. Ibu guru akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.